Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Malah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini atas perkenan, atas izin dari Allah, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada masjid yang kita cintai dalam rangka untuk pengajian atau kajian. Mudah-mudahan berkumpulnya kita atau pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang tampil sebagai mukjizat yang kebenarannya adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai hidayah atau petunjuk, dan hanya orang-orang yang bertakwa yang dapat mengambil petunjuk dari ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu surat Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama ma fis samawati wal ard tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim sumastadu kufran la tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la biftada bih
ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kemarin Allah menceritakan ketidakwajaran para nabi dan para rasul yang telah diberikan kitab, yang diberikan oleh Allah hikmah, kemudian mengajak orang-orang yang sebagai umatnya untuk menjadikan mereka sebagai sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, untuk disembah atau untuk dianggap. Dianggap oleh Allah tidak wajar. Sesungguhnya mereka itu adalah bukan mengajak untuk mereka menjadikan dirinya untuk disembah atau dijadikan Tuhan, tetapi justru mengajak kepada mereka untuk menjadi apa? Bukan menjadi robbani. Jadi bukan menjadi untuk beribadah kepada nabi atau para rasul yang mengajak mereka, tapi justru mengajak kepada robbaniyina, yaitu menjadi orang yang senantiasa mengaitkan aktivitasnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah nilai-nilai religius. Jadi tidak wajar nabi dan rasul mengajak kepada kaumnya, mengajak kepada umatnya untuk menjadikan dirinya sebagai sesembahan. Jadi ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat 80 ayat awal dari surat Ali Imran itu. Jadi ketidakwajaran nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya untuk menjadikan nabinya dan rasulnya itu sebagai sesembahan. Dan ini pelajaran bagi kita sebagai para ustadz, para kiai, para orang yang dianggap sebagai guru ngaji. Tidak boleh membiarkan jamaahnya, membiarkan umatnya untuk mengkultuskan, untuk memberikan karomah, kemuliaan, atau menempelkan sifat-sifat ketuhanan kepada diri mereka. Nggak boleh. Justru para ustadz, para kiai dan para guru ngaji harus mengajak kepada jamaahnya, kepada anggotanya untuk senantiasa menjadi robbaniyun, yaitu orang-orang yang justru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya robbaniyun adalah wabima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yaitu yang pertama adalah mengajarkan kitab, mengajarkan kepada orang lain yang membutuhkan pengetahuan itu tentang hidayah ini. Kemudian yang kedua adalah mengajak kepada jamaahnya, kepada anggotanya untuk istiasa, untuk menderes, meneliti dan mengkaji ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping mengajarkan agar pengetahuan tentang ajaran agama, tentang syariat ini menyebar ke seluruh umat. Dan yang kedua adalah tidak ada henti-hentinya mengajak kepada siapa saja yang dalam kajian itu senantiasa untuk memahami dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian, tidak wajar bagi mereka juga, bagi kalian, bagi umat mereka, yaitu khususnya orang Yahudi dan Nasara, termasuk orang-orang jahiliyah, untuk menjadikan malaikat dan nabinya sebagai arbaban, sebagai sesembahan. Tidak boleh. Jadi kalau orang Yahudi itu menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan, kalau orang Nasara menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, kalau orang jahiliyah itu menjadikan malaikat itu adalah anak-anak Tuhan atau kekasih-kekasih Tuhan. Jadi tidak wajar bagi kita semua. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah memberikan penegasan. Jadi
ada sesuatu yang tidak wajar pula. Makanya Allah menyampaikan juga. Ini bantahan-bantahan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat dalam surat Ali Imran ini. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Jadi sesungguhnya para nabi dan para rasul yang jumlahnya tidak terhitung, ada yang mengatakan 124.000 itu nabi, kemudian rasul ada 313 atau 200, yang termaktub dalam Al-Quran itu ada 25 rasul dan nabi dan rasul. Itu yang dan diceritakan dalam itu juga seperti ada beberapa yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu Allah telah mengambil sumpah janji dengan para nabi. Setiap nabi dan setiap rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad, dimintai perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala. Dimintai perjanjian sama Allah, yaitu tentang akan ada nabi, jadi akan ada nabi terus menerus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dikumpulkan di alam barzakh, alam di alam tertentu, dikumpulkan para nabi dan para rasul ini. Kemudian diambil sumpah, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap nabi yang telah diutus oleh Allah harus membantu dan membenarkan kepada rasul sesudahnya, sekaligus akan menolong perjuangannya, termasuk menyerukan kepada umatnya untuk apa? Untuk senantiasa membenarkan terhadap rasul yang datang kemudian, sekaligus menolong perjuangannya. Jadi mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dengan segala keturunannya. Nabi Musa juga demikian. Juga diambil janji sama Allah SWT. Untuk apa? Untuk membenarkan kepada Nabi yang kemudian, yaitu Nabi Isa alaihissalam, bahwa setiap Nabi itu membawa kebenaran yang telah diberi oleh Allah, kitab dan hikmah, ajaran-ajaran diwahyukan oleh Allah yang tidak ditulis dalam sebuah kitab. Itu namanya hikmah. Jadi ada namanya kitab, ada namanya hikmah, wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang tidak termaktub dalam kitab. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Untuk mengimani dan untuk membantu perjuangannya. Kemudian datang Nabi lagi, Nabi Musa, datang Nabi Isa datang Nabi Muhammad. Nabi Musa dimintai janji oleh Allah, Nabi Isa pun dimintai janji sama Allah. Nabi Musa nanti ada datang, yaitu namanya Nabi Isa. Nabi Isa nanti membawa kitab, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berjanji untuk mengimani apa yang dibawa Nabi Musa dan sekaligus menolong perjuangannya Nabi Isa. Nabi Isa pun juga dimintai tolong, dimintai janji oleh Allah. Nanti akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad. Kamu harus mengimaninya dan kamu harus menolong perjuangannya. Dan itu sampaikan kepada umatmu. Itu sampaikan kepada umatmu. Qul aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Dimintai janji Allah, apakah kalian mengikrarkan dan mengambil sebagai janji? Maka mereka menjawab, qalu aqrarna, iya kami akan menetapinya. Qala fasyhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikanlah kalian, wa ana ma'akum, dan saya, kata Allah, beserta kalian, minasyahidin, juga menyaksikan apa yang telah kau ikrarkan. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah
setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah akan dimintai janji sama Allah. Akan datang seorang nabi, seorang rasul musaddiqul lima ma'akum, yang akan membenarkan ajaran kalian. La tu'minuna bihi wa la tansurunna. Maka sungguh kamu harus mengimaninya dan bahkan harus menolong perjuangannya. Mulai Nabi Ibrahim, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim juga dimintai janji. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Musa, dan terus dimintai janji. Nabi Musa dimintai janji oleh Allah akan datang Nabi Isa musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada di antara kalian. Nabi Isa pun juga gitu, dimintai janji oleh Allah bahwa akan datang namanya Nabi Muhammad. Nah, kamu harus mengimaninya dan menolong perjuangannya, sampaikan kepada umatmu. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling dari itu, faulaika humul fasiqun, mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Faulaika humul fasiqun. Jadi semuanya dimintai janji oleh Allah. Dimintai janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berpaling dari perjanjian itu termasuk kelompok orang-orang yang fasik. Maka apakah mereka mencari kemudian ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya, afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ketika Allah sudah menerangkan seperti itu, ada sebagian mereka yang berpaling, maka oleh Allah disebut golongan orang-orang yang fasik, tidak mau menerima. Kenyataannya ketika Nabi Muhammad SAW datang membenarkan apa yang telah disampaikan Nabi Isa. Jadi begini, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu tidak akan merubah. Para nabi itu mulai dari Nabi Adam itu menata bata, kalau dalam bangunan itu menata bata, ditata. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad itu adalah yang menyempurnakan bangunan itu menjadi sempurna. Maka disebutkan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi para nabi dan Nabi Adam itu menata bata, dan kehadiran Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain kemudian itu bukan merubah, bukan, tapi menyempurnakan. Makanya istilahnya adalah musaddiqul lima ma'akum. Jadi semakin lama semakin sempurna. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Makanya kemudian Allah mengatakan afa ghairat dinillahi yabghuna. Huruf A di sini adalah huruf istifham, tetapi dari taubih, adalah untuk mencela. Afa ghairat dinillahi yabghun. Apa selain agama Allah yabghuna yang mereka cari, yang mereka anut? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal orang-orang atau man fis samawati wal ard, makhluk yang ada di langit maupun ada di bumi, telah aslama, telah menyerah, telah tunduk kepada agama Allah, yaitu agama Islam, tau'an, berdasarkan taat, wa karhan, atau dengan terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya semuanya mereka akan dikembalikan. Afa ghaira dinillah, Allah itu mengecam, menghina atau mengejek. Adakah agama selain agamanya Allah?
Wong seluruh penghuni langit dan penghuni bumi itu saja menyatakan keislamannya, kepasrahannya, ketundukannya kepada agama Allah, baik dengan berdasarkan sukarela atau ketaatannya, wakarhan atau berdasarkan keterpaksaan, wa ila yurja'un, dan semuanya akan dikembalikan ke sana. Jadi wong penduduk langit, penduduk bumi semuanya sudah tunduk dan pasrah kepada agama Allah. Kok masih ada orang yang mencari agama selain agama yang telah diberikan oleh Allah? Kul, katakan Muhammad, amanna billahi wa ma unzila alina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan Muhammad kepada mereka yang telah mencari agama selain agama yang diturunkan oleh Allah, mencari agama yang selain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan, amanna, kami telah beriman. Amanna, bukan amantu, tapi amanna. Kul, katakan Muhammad, amanna, kami telah beriman billah, kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila alaina, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati, dan keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi sejak Nabi Adam sampai sekarang, la nufarriqu baina ahadin minhum, Allah tidak membeda-bedakan satu ajaran dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak membeda-bedakan antara Nabi satu dengan Nabi yang lain. Yang dibawa Nabi ajarannya adalah sama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun, pasrah dan tunduk, taat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan antara mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak pernah beda-bedakan. Bahwa yang disampaikan adalah ani butuwa wa la tusriku bi syai'an. Ani butuwa walaqad ba'asna, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus kepada para nabi dan rasul ani butuwa, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusriku bi syai'an, dan jangan berbuat menyekutukan atau berbuat musyrik. Itu ajaran sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan ayat saja mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu, menggunakan kata-kata yabtaghi. Kalau yang di atas adalah yabghi, tidak menggunakan huruf ta, ada tambahnya huruf ta. Sedangkan ayat ke-83 tidak menambahkan huruf ta, yabghuna walahu aslama fis samawati wal ardi taw'aw wa karha. Mereka hanya mencoba-coba untuk mencari agama selain agama Allah. Hanya mencoba-coba, tapi mereka tidak bisa menemukan agama. Baru kemudian pada ayat 85, wa may yabtaghi, ada huruf ta-nya dalam kata yabghinya itu. Yabtaghi, huruf ta tambahnya itu adalah ada keterpaksaan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, ada. Kalau yabghi tadi hanya sekedar mencari agama, tapi kalau ayat 85 ditambah huruf ta, yabtaghi, nanti mereka dengan terpaksa mencari ghairal islami dina, mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka apapun yang dia kerjakan di dunia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu satu kebaikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat pun mereka akan merugi. Wong di dunia saja tidak diterima, apalagi di akhirat. Mungkin di dunia
mereka berusaha untuk tobat atau merenungkan tentang kebenaran ajaran agama, bisa juga nanti diterima oleh Allah kalau mereka betul-betul mau tobat. Tapi tetap kalau mereka tetap mempertahankan, menjadikan selain Islam sebagai agama mereka, dan mereka tidak ada usaha untuk berpikir, tidak ada usaha untuk bisa kembali lagi menerima Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa usahanya di dunia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Mereka tidak menyesal. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasulah haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Kaifa adalah huruf istifham, tetapi sesungguhnya adalah litaubih. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasulah haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada satu kaum yang telah kufur kepada Allah, ba'da imanihim, setelah mereka beriman, wa syahidu, dan mereka telah menyaksikan anna rasulah haqqun wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka al-bayyinat, yaitu kitab atau mukjizat yang berupa kitab, yaitu Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan petunjuk satu kaum yang telah kufur setelah beriman. Setelah beriman, dia telah beriman kemudian dia kufur. Wa syahidu, dan mereka menyaksikan anna rasulah haqqun, bahwa kehadiran Rasulullah itu adalah hak, membawa ajaran yang benar, dan memang terdapat dalam kitab mereka. Wa ja'ahumul bayyinat, dan mereka membawa ajaran Al-Quran. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Orang hidayah itu, petunjuk itu kan gini. Petunjuk itu ada dua, ada petunjuk pertama dan ada petunjuk kedua. Ada orang menanyakan alamat kepada kita, minta tolong, alamatnya rumah ini di mana Pak ya? Jalannya di mana? Arahnya kemana? Ya. Kemudian kita beri petunjuk, lurus, kemudian ada pertigaan, belok kanan. Setelah belok kanan nanti dihitung 1, 2, 3, 4, ada gang atau jalan. Anda bisa masuk ke situ. Kemudian di situ nanti ada pos. Setelah ada pos, nanti Anda belok kiri. Setelah belok kiri, terus nanti di sana ada masjid. Nah, sebelahnya masjid itulah rumah yang Anda maksud. Itu petunjuk. Ya, petunjuk umum. Petunjuk umum. Di Anda ke sana, pertigaan, belok kanan, ada gang yang keempat, masuk, kemudian ada pos, belok kiri, mentok ada masjid. Nah, sebelah masjid itulah rumah yang Anda maksud. Itu petunjuk yang pertama. Petunjuk yang kedua, mari saya antarkan saja ke sana. Di samping memberikan petunjuk, langsung saya antarkan ke sana. Saya antarkan ke sana langsung saja. Jadi hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang pertama, sifatnya adalah hidayah yang umum, dan ada hidayah yang kedua, hidayah yang khusus. Makanya kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah hidayah khusus. Jadi kita ditunjukkan oleh Allah sekaligus dikasih caranya dan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dikasih jalannya. Hidayah itu. Tapi ada hidayah secara umum, yaitu menggunakan kata-kata ilah, hada ilah. Kalau ada hada kemudian ditambah kata-kata ilah, itu berarti hidayah itu umum. Tapi kalau kata-kata hada kemudian tidak dikasih tambahan idiom ilah atau huruf ilah, maka hidayah yang kedua adalah hidayah khusus. Ditunjukkan jalannya, ditunjukkan arahnya, bahkan mari saya antarkan ke sana. Semakin jelas. Orang Yahudi dan orang Nasara itu diperlakukan Allah seperti itu. Tidak saja dikasih hidayah, tapi kasih hidayah khusus. Bahkan dikasih jalan, didatangkan nabi, yaitu seorang nabi, dan dikasih kitab, yaitu Al-Quran. Dan mereka tahu dan meyakini, bahkan menyaksikan bahwa itu adalah kebenaran. Dari kata-kata waja'ahumul bayinat, mestinya itu waja'atil, waja'at. Karena bayinatnya itu adalah mu'annas, maka fi'ilnya harus menggunakan fi'il yang mu'annas sama, ja'at. Tapi kenapa kok Allah menggunakan kata-kata ja'a muzakkar yang laki-laki, sedangkan bayinatnya itu adalah perempuan mu'annas? Itu menunjukkan bahwa ja'a di sini itu adalah betul-betul dengan kekuatan. Quran datang itu tidak dengan kelembutan. Ja'at kan perempuan, perempuan kan penuh dengan kelembutan. Langsung Allah menggunakan kata-kata waja'ahumul bayyinat. Itu menunjukkan ja'a ini bukan ja'at tapi ja'a laki-laki. Berarti betul-betul Al-Quran datang yang isinya adalah keterangan-keterangan yang wadih, yang jelas, sekaligus mukjizat. Makanya Allah mengatakan gak mungkin Allah memberikan petunjuk kepada orang yang telah beriman dan menyaksikan kebenaran kemudian mereka kufur. Gak akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas sudah mereka dalam petunjuknya Allah, mereka sudah tahu dan menyaksikan, tapi justru mereka itu kufur, yaitu murtad. Orang murtad tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah merasakan keimanan dan mereka sudah menyaksikan kebenaran. Kok tiba-tiba kufur, gak akan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ulaika jazaa'umun ala alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Justru mereka itu nanti balasannya adalah laknat dari Allah dan dari malaikat dan wan nasi ajma'in, dan dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Allah, malaikat pun, manusia pun yang taat kepada Allah pun juga melaknat. Hati-hati orang yang sudah merasakan iman kepada Allah dan menyaksikan kebenaran kemudian dia murtad. Sudah beriman kepada Allah dan menyaksikan kebenaran kemudian murtad, maka dia nanti tidak diberi petunjuk oleh Allah. Bahkan mereka mendapatkan imbalan pahala, yaitu pahala berupa laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari makhluk secara keseluruhan. Khalidina fiha. Jadi orang murtad ini khalidina fiha, dia nanti menempati fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Tidak ada keringanan azab, tidak ada gerasi, tidak ada remisi. Walahum yunzarun, dan mereka pun tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan. Al-azab walahum yunzarun, dan mereka tidak dilihat. Hati-hati. Orang yang sudah mengetahui kebenaran, orang sudah beriman, sudah menyaksikan bahwa anna rasulullahi haqqun, bahwa sesungguhnya utusan Allah itu adalah hak, waja'ahumul bayinat, dan telah datang Al-Quran yang kebenarannya adalah mutlak, tapi kemudian mereka kufur kepada Allah, tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Justru mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari makhluk Allah yang lainnya. Bahkan mereka nanti di neraka khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab, tidak ada keringanan azab.
tidak ada keringanan, tidak ada remisi. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan pernah diperhatikan di sana. Tidak ada yang memberikan pertolongan. Illal ladzina ta'abu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali mereka yang bertobat. Kecuali mereka yang bertobat. Min ba'di dzalika wa aslahu, bukan sekedar tobat lesan, tapi taubatan nasuha, betul-betul tobat. Bukan sekedar tobat, wa aslahu, mengadakan perbaikan dengan taubatnya tadi itu. Sifat dan perbuatan yang buruk diganti dengan sifat dan perbuatan yang baik. Itu namanya wa aslahu. Jadi taubat itu syaratnya kan banyak. Yang pertama adalah al-i'tiraf, pengakuan dulu. Mengakui. Perlu diingat, syarat taubat yang pertama adalah al-i'tiraf, mengakui. Dari mana kita mengakui kalau kita tidak mengaji? Bagaimana kita melanggar aturan kalau kita tidak tahu aturan? Yang dikhawatirkan adalah kita tidak pernah mengaji dan tidak tahu syariat dan tidak tahu aturan-aturan agama, kemudian kita melanggarnya. Akhirnya kita tidak merasa bersalah. Ini yang dikhawatirkan. Karena tidak mengaji, karena tidak belajar, tidak memahami syariat Allah, kemudian dia tidak tahu aturan-aturannya, kemudian dia melanggar. Bagaimana dia mengakui kalau dia melanggar? Dia tidak tahu mana yang syariat, mana yang bukan syariat, mana yang tuntunan, mana yang bukan tuntunan. Makanya dikatakan tadi, seorang tidak sepatutnya, tidak sewajarnya seorang nabi itu sibuk dengan mengurusi dirinya untuk menjadikan kemuliaan, kehormatan, pengkultusan terhadap dirinya, enggak. Tapi bagaimana mengantarkan jamaah dan umatnya untuk menjadi robbani, seorang hamba yang taat kepada Robnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tadi, tadrusun. Tidak henti-hentinya mereka belajar mengkaji ayat-ayat Allah. Bukan sibuk untuk mencari sensasi, mencari pengaruh, mencari. Tapi bagaimana mengajak jamaah semangat untuk mengaji di mana-mana saja nggak apa-apa. Silakan ngaji di mana saja nggak apa-apa. Tidak harus paksaan ngaji, harus di sini ngaji, harus di sana. Di mana ada kesempatan kita mengaji, kita mengaji. Karena tadi itu Allah mengatakan la nufariqu baina ahadin minhum. Semua yang disampaikan nanti adalah tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tabum ba'da dzalika. Syaratnya taubat pertama adalah al-i'tiraf, mengakui. Kemudian adalah yang kedua adalah an-nadamu, yaitu menyesal. Setelah i'tiraf, mengakui, yang kedua an-nadamu, menyesal. Dan yang ketiga adalah al-iqla. Al-iqla itu adalah menghindar atau menjauhi perbuatan maksiat yang telah dia kerjakan, meninggalkan kedurhakaan yang dia kerjakan, ditinggalkan iqla. Jadi al-i'tiraf, an-nadamu, al-iqla. Jadi setelah iqla ditinggalkan, kemudian melakukan, yaitu menegakkan kebaikan itu. Kemudian yang keempat adalah tidak mengulangi kembali apa yang telah mereka kerjakan, yaitu durhaka kepada Allah SWT. Dan yang kelima adalah wa aslahu, kemudian melakukan perbaikan. Fa innahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun sekaligus Maha Penyayang. Taubat diterima oleh Allah. Kemudian innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Yang pertama tadi taubatan nasuha, yang kedua ini taubatan tapi taubatan yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur ba'da imanihim, setelah mereka beriman,
Ya iman pada Nabi Musa. Sumasdadu kufron, kemudian bertambah kekufurannya ketika kedatangan Nabi Isa. Jadi pertama dia beriman Nabi Musa, kemudian dia kufur kepada Nabi Isa. Sumasdadu kufron, kemudian mereka menambah kekufurannya kepada Nabi Muhammad. Lan tuqbala taubatuhum, maka tidak diterima taubatnya. Dia taubat tapi tidak serius tobatnya, hanya lesannya saja dia taubat, tapi dia mengulang tidak ada penyesalan dalam dirinya. Wa ulaika humud dhalun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi yang pertama taubatnya diterima karena taubatan nasuha, dia mengakui, menyesal dan tidak mengulangi lagi. Bahkan mereka mengadakan perbaikan terhadap dirinya. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah kekufurannya, beriman kepada Nabi Musa, kemudian kufur kepada Nabi Isa, kemudian ditambah lagi kekufurannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lan tuqbala taubatuhum, tidak diterima taubatnya. Wa ulaika humud dhalun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Dan yang ketiga, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahaban wa la yuftadah bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang tetap kufur setelah mereka beriman, wa matu, dan mereka tidak pernah bertobat, wa matu, dan mereka tidak pernah bertobat selama hidupnya. Wahum kuffarun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Wala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, tidak diterima walaupun ditebus dengan seluruh bumi. Bumi ini jadi emas. Wala tadbih, maka tidak bisa menebusnya. Walaupun bumi ini jadi emas, kemudian dipakai menebus akibat mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka adalah yang berhak mendapatkan azab alimun. Alimun itu yang pedih. Semakin lama semakin pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang tobat, dan tobatnya nasuha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyesal, tidak mengulang lagi perbuatannya, dan mereka melakukan perbaikan terhadap dirinya. Mereka diterima tobatnya. Golongan yang kedua, mereka kufur setelah mereka beriman kepada Allah dan mereka menyaksikan kebenaran dan telah dibuktikan dengan datangnya kitab. Tapi mereka tobat, tapi tobatnya tidak tobat yang sebenarnya, hanya lisannya saja yang tobat, tapi dia tetap masih durhaka. Kelompok orang-orang dolun, orang yang sesat dan tidak diterima tobatnya. Dan ketiga adalah orang yang tidak pernah bertobat selama hidupnya dan mati dalam keadaan kafir. Maka jangankan diterima tobatnya, seandainya seluruh dunia ini, bumi ini jadi emas, tidak akan bisa menebus azab yang pedih yang akan diterima oleh mereka di akhirat nanti. Jadi itu yang paling penting. Jadi pada hakikatnya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain, para rasul yang lain itu adalah menumbuhkan kesadaran kepada kita. Kesadaran yang pertama adalah tentangnya pengadilan akhirat. Kesadaran yang pertama tentang adanya pengadilan akhirat. Kesadaran yang pertama itu adanya pengadilan akhirat. Apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, ingat ada pengadilan akhirat nanti. Pengadilan akhirat inilah yang memberikan kepastian kita bisa berbuat baik, bisa berbuat
dengan rasa tanggung jawab di muka bumi ini. Orang baik akan dibalas baik, orang zalim akan dibalas dengan kezaliman, orang jahat akan dibalas dengan kejahatan, siksa. Pengadilan akhirat inilah yang dikatakan sebagai iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kesadaran yang kedua adalah tentang kemanusiaan manusia dan kehormatannya. Jangan sampai kehormatan kita sebagai manusia kita gadehkan, sehingga kita menuruti hawa nafsu kita, sehingga kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan kita gadihkan, kemanusiaan kita gadihkan. Dan yang ketiga adalah adanya tanggung jawab sosial bersama-sama. Tanggung jawab sosial. Kesadaran inilah yang kemudian ditancapkan oleh para nabi dan para rasul dalam dakwahnya. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Ila liqa wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.